Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak ingin menjalin hubungan cinta. Jangan memperkenalkan pasangan lagi kepadaku. Nona, aku melihat bahwa jantungmu mungkin memiliki masalah. Aku sarankan untuk memeriksanya ke rumah sakit. Kamu adalah Zhang Feng. Kamu adalah Dan Dunyan. Kamu adalah mantan pacarku, Dan Dunyan. Zhang Feng, kenapa kamu ada di sini? Kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. Aku hanya melihat jantungmu mungkin bermasalah. Itu sebabnya aku memperingatkanmu dengan niat baik. Jangan berpura-pura lagi. Saat kita bersama, kamu adalah orang miskin. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Jangan abaikan niat baik orang lain. Aku sarankan kamu untuk memeriksanya ke rumah sakit. Saya masih ada urusan sedikit. Aku pergi dulu. Dokter, jantungku benar-benar bermasalah. Ternyata apa yang Zhang Feng katakan adalah benar. Dan Dunyan, kebetulan sekali. Zhang Feng, jangan pikir kamu bisa menyuap dokter dan membuatku berubah pikiran. Orang malang, mulai sekarang, aku tidak akan bodoh lagi. Kamu adalah dokter baru di ICU. Dokter magang Zhang Feng. Ya, saya baru saja lulus kuliah. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja. Ikuti saya. Baik. Tugas kalian hari ini adalah mengatur berkas rekam medis pasien keluar ini, menyusun dan mengarsipkannya. Menyusun rekam medis. Saya ke ICU untuk rotasi belajar. Saya bukan datang untuk menjadi petugas arsip. Kalau bisa kerja, kerjakan. Kalau tidak bisa, cepat pergi. Kamu kok bicara seperti itu? Memangnya kenapa? Mau pukul orang? Aku katakan padamu, kalau hari ini kamu pukul saya, karir doktermu. Tapi ini sudah akan berakhir. Dokter Sun, Xie juga baru saja bergabung. Dia belum terlalu paham. Anda dewasa dan penuh pengertian. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Kondisi pasien di ICU berubah dengan sangat cepat. Setiap rekam medis di sini, semuanya adalah yang paling asli. Rekam medis yang paling rumit, sudah cukup untuk kalian pelajari. Baik, kami akan segera menyusun. Pemula, tidak tahu juga kenapa kepala Zhao tertarik pada kalian. Ini semua adalah rekam medis nyata. Dari sini kalian bisa belajar alur pengobatan dan rencana pemberian obat. Kamu sendiri yang menyusun dulu. Saya keluar untuk menghirup udara segar. Oh, ini adalah ruang ICU. Pantau suara alarm. Seseorang dalam kondisi kritis. Ayah, bagaimana keadaanmu? Dokter, perawat. Denyut jantung pasien sedang meningkat tajam. Kondisi kritis. Bahaya bisa datang kapan saja. Cepat panggil Dokter Sun Xiaowei ke sini. Dokter Sun baru saja keluar. Kumohon pada kalian, tolong selamatkan ayahku. Sistem. Aktifkan teknik diagnosis tembus pandang. Suntikan 1 mg adrenalin ke otot. Siapa kamu? Saya dokter baru di ICU, Zhang Feng. Zhang Feng, kamu hanyalah seorang dokter magang. Sama sekali tidak berhak memberikan perintah medis. Cepat panggil gurumu ke sini. Jangan mengacau di sini. Nyawa manusia sangat penting. Jika orang ini tidak segera ditolong, akan terlambat. Ini pasien ICU, bukan pasien bangsal biasa. Jika salah memberikan obat, akibatnya tidak terbayangkan. Jika terjadi masalah, saya yang bertanggung jawab. Ini adalah syok anafilaksis. Cepat ambil obatnya. Kamu bilang ini syok anafilaksis. Nyawa manusia sangat penting. Cepat ambil obatnya. Kondisi pasien sangat genting. Setiap saat dapat mengancam nyawa. Segera pasang jalur intravena. Infus dengan larutan saline fisiologis secara cepat. Kepala perawat. Waktunya mendesak. Sepenuhnya ikuti instruksi Dr. Zhang Feng. Gunakan masker oksigen. Tingkatkan aliran oksigen. Siapkan dopamin dan norepinefrin. Untuk berjaga-jaga jika tekanan darah terus tidak naik. Hubungi laboratorium untuk segera memeriksa analisis gas darah. Elektrolit. Baik, saya pergi sekarang. Hubungi Departemen Anestesi. Bersiaplah untuk intubasi trakea. Oke, saya akan menghubungi Anda. Syukurlah, pasien sudah keluar dari bahaya. Kondisi pasien sudah stabil. Apa yang sedang terjadi? Dokter Sun, tadi pasien ini mengalami krisis yang mengancam nyawa. Dokter magang ini mendiagnosis syok anafilaksis. Sudah disuntikkan adrenalin. Sekarang kondisi pasien sudah stabil. Maksudmu adalah, tadi adalah dokter magang ini yang memimpin upaya penyelamatan. Iya, Dokter Zhang Feng tetap tenang dalam situasi genting. Penilaiannya dan penanganannya sangat akurat. Sangat tepat waktu. Bisa langsung mengetahui pasien adalah syok anafilaksis. Ini setidaknya membutuhkan pengalaman kerja 4 hingga 5 tahun. Anak ini hanyalah seorang dokter magang. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar ini? Dokter Sun, sebagai seorang dokter magang,
Saya seharusnya tidak memiliki wewenang untuk memberikan obat kepada pasien sesuka hati. Tetapi tadi Anda tidak ada. Kondisi pasien sangat kritis. Oleh karena itu saya... Tunggu. Bagaimana Anda menilai? Pasien mengalami syok anafilaksis. Tekanan darah pasien tiba-tiba menurun. Denyut jantung meningkat. Ditambah penggunaan antibiotik baru pagi ini. Jadi saya memprioritaskan untuk mempertimbangkan syok anafilaksis yang disebabkan oleh obat. Penanganannya cukup baik. Tetapi jika bertemu lagi lain kali, dalam situasi mendadak seperti ini, sebaiknya beritahu dokter atasan Anda terlebih dahulu. Baik. Ambil tabung trakea. Pasien ini memiliki jalan napas yang sulit. Pandangannya sangat terbatas. Saya mencoba memasang tabung sebanyak 5 kali. Semuanya gagal. Hanya bisa menggunakan metode perawatan yang paling berisiko. Membuka jalan napas melalui tracheostomi. Menyayat. Dr. Sun, biarkan saya mencobanya. Saya yakin saya bisa berhasil melakukan intubasi. Zhang Feng, kamu baru saja hari pertama sebagai dokter magang yang melapor diri. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukan intubasi trakea pada pasien. Dr. Sun, pasien memiliki jalan napas yang sulit. Jika sembarangan membuka jalan napas dengan tracheostomi, pasien bisa berada dalam bahaya kapan saja. Melakukan intubasi trakea adalah metode pengobatan yang paling aman. Jadi maksudmu, kamu bersikeras ingin melakukan intubasi trakea pada pasien? Iya. Zhang Feng, kamu begitu percaya diri. Apakah sebelumnya di rumah sakit lain, kamu pernah melakukan intubasi trakea pada pasien? Tidak. Kalau begitu, apakah kamu pernah melihat dokter spesialis melakukan intubasi trakea pada pasien? Juga tidak. Jangan bertingkah konyol. Jalan napas pasien ini yang sulit. Jauh lebih sulit dibandingkan melakukan intubasi pada manekin. 100.000 kali lebih sulit. Zhang Feng, dari mana datangnya keyakinanmu bahwa kamu bisa berhasil? Dr. Sun, saya tidak akan mengorbankan keselamatan hidup pasien untuk main-main. Tolong biarkan saya mencobanya. Kamu melakukan intubasi trakea. Seberapa yakin? Tingkat keberhasilan 1%. Tingkat keberhasilan 100%. Baik, waktunya sangat mendesak. Untuk sementara aku percaya padamu. Jika gagal, keluar sendiri dari rumah sakit ini. Baik, kepala perawat, dukung Zhang Feng sepenuhnya. Apa yang dia butuhkan, berikan padanya. Baik, sarung tangan. Sistem mengaktifkan teknik diagnostik tembus pandang. Laringoskop melengkung. Sudah melihat pintu masuk trakea, kateter, tabung. Gerakannya sangat mulus. Diselesaikan dalam 1 langkah mulus. Lebih baik daripada dokter senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.